Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, seperti yang kalian lihat di judul, pernah nggak sih kalian mendengar istilah tingkepan? Apa itu tingkepan? Tradisi tingkepan sudah ada loh sejak zaman nenek moyang kita masih hidup dan dilaksanakan secara turun-temurun. Jadi dalam pelaksanaannya kita hanya bersifat melanjutkan saja, baik dari tata caranya maupun niat tujuannya. Tingkepan tidak dapat diselenggarakan sewaktu-waktu. Biasanya memilih hari yang dianggap baik untuk menyelenggarakan upacara tingkepan. Hari baik yang dipilih adalah hari Jumat Wage. Kenapa dipilih Wage? Karena undang age-age. Artinya kalau melahirkan itu lancar tanpa halangan suatu apa. Sedangkan tempat untuk menyelenggarakan upacara biasanya dipilih di depan suatu tempat yang disebut pasren atau sentong tengah. Pasren erat sekali dengan kaum petani sebagai tempat untuk memuja Dewi Sri. Karena kebanyakan masyarakat sekarang tidak punya sentong, maka upacara tingkepan biasanya diselenggarakan di ruang keluarga atau di ruang tengah yang sekiranya cukup untuk melakukan tradisi upacara tingkepan. Pertama, gudangan matang atau sayuran yang direbus. Bahan sayurnya harus ada 7 macam, ada kangkung dan kacang. Untuk sayur yang digunakan harus ada sayur yang berbentuk panjang, dengan harapan bahwa agar bayi yang akan dilahirkan kelak mempunyai umur yang panjang. 2. Rujak. Bumbunya pedas dengan 7 macam buah-buahan. Rujak ini mempunyai makna tersendiri, yaitu apabila membuatnya terasa pedas dan sedap, udah pasti bayinya perempuan. Sebaliknya, apabila rujak tersebut rasanya biasa aja, udah pasti bayinya laki-laki. 3. Jajanan pasar. Berisi 7 macam jajanan pasar tradisional. Adapun maknanya, yaitu diharapkan agar bayi yang dikandung setelah lahir nanti menjadi dewasa yang dimudahkan dalam mencari rezeki. 4. Telur ayam kampung. Telur ayam kampung ini ada 7 buah, yang satu untuk proses setelah siraman selesai, yang 6 dimasukkan ke dalam berkat secara tidak acak. Maknanya agar kelahiran bayi nanti mudah tanpa aral melintang. 5. Bubur procot. Bubur procot merupakan makanan yang berasal dari ketan yang dikukus bersama santan dan garam. Setelah matang, diberi dengan pisang. Makna dari makanan ini adalah pelaksanaan tradisi tingkepan agar anak yang dikandung dalam proses kelahiran nanti supaya mudah tanpa ada halangan apapun. 6. Jarum. Jarum ini juga harus ada 7 buah, di mana jarum ini dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam berkat secara tidak acak. Maknanya agar penglihatan bayi cerah dan tidak buta huruf. Siraman calon ibu. Upacara siraman dilakukan oleh sesepuh sebanyak 7 orang, bermaksud mohon doa restu supaya suci lahir dan batin. Calon ibu memakai kain yang dililitkan pada tubuhnya atau kemben. Dalam posisi duduk, calon ibu mula-mula disirami oleh suaminya, lalu oleh orang tuanya dan sesepuh lainnya. Maksud upacara ini adalah untuk mencuci semua kotoran dari hal-hal negatif. Selanjutnya, kegiatan pantes-pantes atau ganti busana sebanyak 7 kali. Dalam acara pantes-pantes ini, calon ibu diperkenankan memakai 7 macam kain kebaya. Nah, jadi nanti peserta yang ada di sana diperkenankan untuk mengatakan dereng pantes atau belum pantes atau memang sudah pantas. Jadi ketika sudah dikatakan pantas, maka ibu itu berhenti di kain yang dipilihkan oleh para penonton atau peserta yang ada di sana. Dan setiap kain ini mempunyai arti dan makna tersendiri. Angka 7 melambangkan 7 lubang tubuh. 2 di mata, 2 di telinga, 1 di hidung, 1 di mulut, dan 1 lagi alat kelamin yang harus selalu dijaga kesucian dan kebersihannya. Ada pengertian lain dari angka 7 ini, disebut kerta basa. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut pitu. Kerta basa dari pitulungun artinya pertolongan. Selanjutnya, membelah kelapa. 2 butir kelapa yang masing-masing telah digambari Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih. Gambar tokoh wayang ini melambangkan doa agar nantinya si bayi jika laki-laki akan setampan Dewa Kamajaya dan jika wanita akan secantik Dewi Ratih. Kedua dewa dan dewi ini merupakan lambang kasih sayang sejati. Oleh si calon ibu, kedua butir kelapa kemudian diserahkan pada suaminya atau si calon bapak yang akan membelah kedua butir kelapa ini menjadi 2 bagian dengan bendo. Ini melambangkan bahwa apapun jenis kelaminnya nanti terserah pada kekuasaan Allah. Acara penutup adalah selamatan. Selamatan dilaksanakan pada malam hari setelah melalui beberapa ritual yang disebutkan tadi. Untuk selamatan di sini tuan rumah mengundang para warga, khususnya para bapak kiai atau ustadz untuk datang ke rumah pada jam yang telah ditentukan. Acaranya meliputi pembacaan surat Al-Fatihah, surat Yusuf, surat Maryam, dan doa memohon keselamatan untuk si calon bayi. Setelah acara selesai, para warga diberikan berkat oleh tuan rumah dengan tujuan pengharapan doa restu dari para warga agar calon bayi kelak lahir dengan selamat dan menjadi anak yang soleh atau solehah serta calon ibu selamat.
Kesimpulannya adalah, tradisi titipan sebagai sarana untuk bersedekah, tasyakuran, dan selamatan. Dikatakan sedekah karena sohibul hajat mengeluarkan hartanya yang berupa hidangan-hidangan untuk para tamu undangan. Dikatakan tasyakuran karena merupakan bentuk rasa syukur sohibul hajat atas karunia yang telah diberikan oleh Allah berupa titipan sang jabang bayi. Pembacaan doa yang merupakan saripati penghambaan diri kepada Allah sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah. Ad-du'a'u muhul ibadati. Doa adalah inti ibadah. Allah telah menjanjikan akan mengabulkan doa dan permohonan hamba yang mau berdoa sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan semua doa. Dan tradisi merupakan dua substansi yang berlainan, tetapi dalam perwujudannya dapat saling bertaut, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai suatu perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normatif yang ideal, sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budidaya manusia yang bisa bersumber dari ajaran agama nenek moyang, adat istiadat setempat, atau hasil pemikiran sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.